baik penyelidikan maupun sekarang pelimpahan kasus ini. Karena pangkal pokok persoalan ini kan adalah ijazah. Dan berdasarkan prosedur hukum yang ada, harusnya dibuktikan terlebih dahulu ijazahnya palsu atau tidak. Dan karena ini adalah dispute di ranah hukum, ya harusnya putusan pengadilan non pidana yang harus menyelesaikannya. Ada citizen lawsuit yang ada di Solo dan kemudian sebenarnya bisa juga digugat secara petun untuk mengetahui apakah ijazah itu palsu atau tidak. Tetapi ternyata prosedur itu dilampaui begitu saja. Bahkan mereka ini selain sebagai ahli, peneliti juga berstatus sebagai saksi ketika kasus ini menggelinding pada tanggal kurang lebih 15 April. Padahal berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, mereka tidak boleh dilaporkan atau dipidanakan. Karena itulah kita kemudian mengadukan ini ke Komnas HAM, potensi pelanggaran hak asasi manusianya, prosedur yang tidak dihormati, ketidaklayakan kasus. Dan terakhir sebelum dilengkapi, kami mengatakan kalau hari ini ada pelimpahan, sekali lagi mengatakan pelimpahan itu sangat tidak layak secara substantif dan melanggar prosedur. Bayangkan, setelah dilimpahkan tiba-tiba ada pemeriksaan ahli dan saksi kami. Ya kami tentu saja sudah mengajukan, tetapi rupanya pelimpahan itu dilakukan sebelum pemeriksaan dan saksi dan ahli kami. Padahal ahli yang diperiksa baru 3, saksi belum, dan masih ada ahli dan saksi yang bakal kami ajukan. Itu satu. Kedua, secara substantif pasal-pasal yang dikenakan kepada RRT, Roy, Rismond, dan Dr. Tifa itu memang tidak layak. Karena pasal tersebut memang pasal yang dimaksudkan untuk mengkriminalkan, bahkan ada upaya untuk sekedar ada ancaman hukuman 5 tahun sehingga bisa ditahan sewaktu-waktu. Itu juga sudah kami sampaikan. Dan terakhir, ketika kami diyakinkan soal gelar perkara khusus mengenai ijazah yang sokol asli, bahkan Mas Roy mengatakan makin yakin bahwa ijazah itu 99,9% palsu, dan itu juga keyakinan Dr. Tifa dan juga Dr. Rizwan. Itu saja, silakan mungkin bisa ditambahkan siapa duluan. Mas Roy, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi tadi kami di dalam juga dikonfirmasi langsung oleh Ketua Komnas HAM, Bu Anis Hidayah, kemudian juga oleh Wakil Ketua Komnas HAM, Pak Prabianto, dan juga oleh staf-stafnya. Ada juga khusus bagian pengaduan. Memang betul, kami dikonfirmasi, kami dulu pernah datang ke sini dan juga menyampaikan, dan tadi Komnas HAM juga menyampaikan, kalau dulu sudah bergerak, tetapi ini ada beberapa data baru, yang termasuk yang di-highlight adalah ketika status kami naik menjadi tersangka, kemudian kami kena cekal, kemudian kami kena wajib lapor. Itu adalah pelanggaran hak asasi manusia yang luar biasa berat. Ya, dan kami tadi menyampaikan bahwa ini buktinya, kalau kami itu ketika melakukan penelitian, itu adalah resmi diminta oleh TPUA waktu itu selaku saksi, ya, selaku ahli. Dan saksi atau ahli itu berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban itu memang tidak boleh ditersangkakan gitu, apalagi dilakukan pelanggaran hak asasi manusia seperti kami. Dan kami berarti kesimpulannya tetap sama seperti tadi yang disampaikan Prof. Rafli, ya, bahwa termasuk skripsi yang tidak diuji itu adalah temuan kemarin ketika sidang citizen lawsuit di Solo, ya, Profesor Bagas itu menyampaikan bahwa harusnya orang-orang yang lulus tahun 80-an itu ada memiliki 2 ijazah, sarjana muda dan sarjana, dan Jokowi itu tidak memiliki itu. Kemudian berkas-berkasnya semuanya harus rapi, ada ketikan, kemudian tidak boleh kemudian hanya tulis tangan dan lain sebagainya. Bahkan sekali lagi saya sampaikan bahwa hasil citizen lawsuit di Solo itu pun sangat-sangat penting, karena di sana pernah hadir Komjen Pol Ugroseno yang juga menyampaikan bahwa foto yang ada di ijazah yang disebut-sebut ijazahnya Joko Widodo ini bukan Jokowi, ya. Itu seorang komjen mantan Wakapolri aja mengatakan begitu. Nah, tapi yang paling penting hari ini yang ingin saya sampaikan, dan ini sama sekali baru, ya, tolong ini di highlight, adalah tadi Komnas HAM memastikan dari 2 gelar perkara yang diselenggarakan baik di Mabes Polri maupun di Polda Metro Jaya, semuanya mencatut nama Komnas HAM. Sekali lagi saya ulangi, semuanya mencatut nama Komnas HAM. Komnas HAM tidak menyatakan atau tidak hadir, bahkan tidak setuju dengan keputusan itu. Jadi tidak ada persetujuan Komnas HAM, tapi selalu dikatakan kami sudah persetujuan Komnas HAM. Jadi sekali lagi, tadi langsung dari Bu Anis, langsung dari Pak Prabianto, Ketua dan Wakil, bahwa semua hasil kepolisian itu di luar tanggung jawab Komnas HAM. Jadi di sini kita ini segera menyampaikan kepada masyarakat dibantu oleh media bahwa apa yang
disampaikan oleh Komnas HAM itu tolong diperhatikan baik-baik. Polda Metro dan Mabes Polri itu mencatut nama Komnas HAM sebagai kesimpulannya. Padahal Komnas HAM tidak hadir di sana dan tidak ikut menyetujui kesimpulan bahwa ijazahnya asli, kemudian itu sudah diperiksa dan lain sebagainya. Saya kira tambahan saya singkat itu aja. Saya akan melakukan Prof. Rafli supaya nanti tambahan dari Bang Jadi Rizwan tadi dikatakan Ketua Komnas HAM bahwa mereka memang diundang dalam gelar perkara itu, tetapi mereka tidak datang. Nah, karena tidak datang ya tentu tidak ada koneksi apa-apa. Kira-kira begitu ya. Ya. Jadi disebutkan waktu itu walaupun polisi pada gelar perkara mengatakan Komnas HAM juga hadir dan lain sebagainya. Tapi itu konfirmasi Mas Roy ya? Enggak, memang ada mereka menyebut itu. Waktu gelar perkara khusus pertama saya nggak datang. Oke, ya. Oke, silakan. Siapa dulu? Saya tambahkan ya. Ya. Ya, saya tambahkan yang kami laporkan sebagai sebuah diskriminasi berat ya, sebagai sebuah pelanggaran HAM berat adalah bahwa mulai dari kami menjadi saksi, kemudian naik menjadi terlapor, lalu naik menjadi tersangka itu, kami sama sekali belum diberikan kesempatan untuk memanggil saksi-saksi maupun ahli-ahli kami. Ya. Saksi ada charge maupun ahli-ahli kami yang menjadi justifikasi bahwa kami memang betul-betul peneliti yang merupakan ekspertis ya di dalam bidang yang kami gunakan untuk melakukan penelitian terhadap ijazah dan dokumen-dokumen dari Joko Widodo, termasuk perilaku beliau yang capture pada video-video, narasi-narasi, pidato-pidato maupun foto-foto mulai dari tahun 2014 sampai tahun 2025 yang menjadi bahan dari penelitian kami. Nah, kemudian berkas kami ya sebagai tersangka sudah dilimpahkan oleh Polda Metro Jaya itu di tanggal 13 Januari 2026. Padahal tidak ada satupun saksi-saksi kami maupun ahli-ahli kami yang sudah diperiksa oleh Polda Metro Jaya. Artinya berkas itu adalah semacam mangga karbitan yang mentah dilemparkan ke kejaksaan. Dan yang anehnya lagi, pada saat berkas kami sudah dilimpahkan dari Polda ke kejaksaan, di tanggal 15 Januari Polda memberikan kepada kami surat pemanggilan saksi-saksi dan ahli-ahli kami. Artinya ini adalah sebuah pelanggaran HAM yang luar biasa. Nah, dan padahal kami mendapatkan data bahwa sepanjang 9 bulan sejak laporan polisi Joko Widodo dan para termul itu diproses oleh Polda Metro Jaya, sudah Polda Metro Jaya sini sudah mengatakan bahwa ada 22 ahli dan 127 saksi yang sudah diperiksa oleh Polda Metro Jaya, dan itu bukan dari pihak kami. Sementara kami tidak ada satupun saksi maupun tidak ada satupun ahli yang sudah diperiksa oleh mereka. Oleh karena itu maka ini sama sekali tidak fair, sama sekali tidak adil, dan tentu saja melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami bertiga beserta semua penasihat hukum kami bicara kepada 280 juta rakyat Indonesia dan mudah-mudahan sampai kepada Presiden Prabowo Subianto, juga sampai kepada Kapolri, juga sampai kepada Komite reformasi kepolisian ya, bahwa Polda Metro Jaya itu tidak menunaikan hak kami sebagai warga negara. Oleh karena itu maka kami minta agar kami diberikan kesempatan untuk menghadirkan semua saksi-saksi yang sudah kami siapkan maupun ahli-ahli yang sudah kami siapkan, dan proses ini tidak boleh dianulir, proses ini tidak boleh diganggu sampai selesai saksi-saksi kami dan ahli-ahli kami diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan. Terima kasih. Ya, Dr. Rizwan. Penting. Ya. Terima kasih media. Tadi kami sangat kecewa ya menemukan fakta bahwa Polda Metro Jaya dan Mabes Polri ketika melakukan 2 gelar perkara khusus sengaja mencatut HAM, Komnas HAM ya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, untuk melegitimasi bahwa apa yang mereka lakukan itu sesuai dengan nilai-nilai hak asasi manusia. Ini kami sayangkan. Bagaimana tidak beretikanya Polda Metro Jaya maupun Mabes Polri itu mencatut Komnas HAM, padahal Komnas HAM tidak hadir. Dan itu kami dapatkan informasi ini langsung dari Ibu Anis Hidayah sebagai Ketua Komnas HAM baru saja beberapa menit yang lalu di dalam ruangan ruang pengaduan tadi ya. Nah, satu itu poin yang kedua adalah
kami tadi menyampaikan bagaimana relasi kuasa ya sangat tercium bau ya, relasi kuasa. Bagaimana kita dengarkan cerita dari Bang Egy Sujana yang meminta kepada terlapor yang bukan lagi presiden, yaitu Joko Widodo, untuk memanggil Kapolri, memerintahkan Kapolda Metro Jaya, memerintahkan di Reskrimum. Langsung saat itu dipanggil Kompolsari sebagai ajudannya, dan ternyata muncul di situ di Reskrimum Polda Metro Jaya salah satunya Kombes Iman Imanuddin dan Ibtu Rosadi, dan itu terkonfirmasi baik oleh Damai Hari Lubus, baik oleh pengacara Egy Sujana, Eli Daneti, maupun baik oleh Egy Sujana. Lewat telepon saya dengar gitu loh, mereka bertiga hadir di situ. Ini kan sudah melanggar. Bagaimana orang yang memproses kami, menyidik kami, tiba-tiba ada di rumah Joko Widodo dan gampang diperintah-perintah. Ya. Yang ketiga yang kami sampaikan adalah, kalau kemarin keluar keputusan Mahkamah Konstitusi untuk melindungi kerja-kerja jurnalistik wartawan dari kriminalisasi, dari penuntutan pidana, terus bagaimana dengan nasib kami peneliti? Kami sudah puluhan tahun meneliti, sama harusnya hak kami seperti wartawan menuliskan buah pikiran kami dalam tulisan. Jangan salah, tulisan itu bisa mengubah dunia, bukan hanya Indonesia. Ya. Tulisan itu bisa mengubah dunia. Ya, poin keempat, rencananya minggu depan kami akan memberikan gratis 1000 buku Gibran Endgame Wapres tak lulus SMA. Ini adalah kerja pikiran, ya, tulisan. Ya. Oleh karena itu kepada DPR dan DPD 1000, masing-masing dapat 1. Tiap anggota DPR, DPD maupun staf ahlinya minggu depan. Kalau bukunya sudah kami siapkan 1.000, tinggal menunggu korespondensi dengan tim PH ya Bala RRT dengan pihak sekretariat DPR maupun DPD. Ya, oke, terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Terima kasih. Dikit aja ya, karena masih banyak pertanyaan. Kenapa pada saat gelar perkara khusus kemarin saya, Dr. Resmond dan Dr. Tifa bisa langsung menyatakan ijazah itu yang ditampilkan meskipun itu katanya asli, saya langsung mengatakan palsu ya. Kenapa? Karena foto ini sangat jelas sekali. Foto ini tidak mencerminkan foto yang usianya 40 tahun. Nggak usah jauh-jauh. Di sini ada buktinya. Coba lihat fotonya Mbak Okta aja. Ya. Itu baru berapa tahun itu? Nah, ID card-nya itu. Itu aja sudah. Itu bisa hujan. Loh, Isa, ini kan juga ini 40 tahun. Fotonya masih kayak gini. Dan teknologi jadul. Dan teknologinya lama lagi. Terus ada tangan yang katanya bisa nembus plastik, merasakan embusnya. Jadi itu ya, clear ya. Jadi sekali lagi 99,9% palsu. Tambah lagi keterangannya. Ini yang penting sekali ya, untuk mengunci, ini kuncian terakhir ya bagi kepalsuan dari ijazah tersebut ya. Siap. Yaitu apa? Sesuatu yang tidak mungkin dipalsukan, yaitu apa? Hologram. Nah, Ya. Hologram. Jadi ini adalah sesuatu rahasia dari ijazah. Nggak mungkin, itu tidak bisa, tidak bakal bisa ya. Jadi itu kuncian. Kalau mereka mungkin bisa menambahkan embos-embosan ya, embos palsu, karena mereka juga tidak memahami apa arti embos itu. Embos itu adalah cap ceklok untuk mengunci tanda tangan. Mereka tidak tahu artinya itu dan tidak bisa itu dipalsukan. Kemudian mereka menambahkan watermark, mereka menambahkan lintan stempel, tapi pastilah bahwa mereka tidak akan bisa menambahkan hologram. Terima kasih. Oke. Dan hologramnya timbul kan? Ya. Oke, terima kasih semuanya. Ada tiga apa? Oke, terima kasih. Pengacara itu, Pak Tony. Ya, perkara RRT saat ini sudah sampai di tahap di kejaksaan. Nah, kemudian sebagaimana kita ketahui, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada kejaksaan yang telah menorehkan prestasi dengan berbagai kasus korupsinya, yang kita lihat ada uang triliunan disampaikan di konferensi pers kejaksaan. Ada satu pertanyaan yang kita ingin tanyakan kepada kejaksaan. Silverter Masutina kapan dieksekusi? Nah, bagaimana Mas Troy? Iya. Kita nari-nari gini kayak di depan bola. Oke. Kayaknya Silverter. Ya, jadi artinya
lebih penting Silver Termasustina diproses, dieksekusi dibanding dan punya prestasi dibanding memproses kasus RRT. Sekian, terima kasih.